Iya, di tahun 2024 itu se-Indonesia ada 1.060.000. Di Kudus Pak? Oke, 1.060.000 ya. Kasus TBC se-Indonesia. Kemudian Kudus juga ada satu case finding ya, misalnya satu contoh di Gondang Manis itu ada 36 penderita TBC. Nah, kita juga tentu saja harus aware dengan situasi itu. Satu, kalau saya dalam konteks menyiapkan Indonesia Emas 2045, sehingga sumber daya manusia betul-betul harus sehat secara fisik maupun secara batin untuk ke sana. Nah, ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan dalam hal ini melakukan launching terkait dengan desa siaga tuberkulosis ini. Kasus. Iya, di tahun 2024 itu se-Indonesia ada 1.060.000. Di Kudus Pak? Oke, 1.060.000 ya. Kasus TBC se-Indonesia. Kemudian Kudus juga ada satu case finding ya, misalnya satu contoh di Gondang Manis itu ada 36 penderita TBC. Nah, kita juga tentu saja harus aware dengan situasi itu. Satu, kalau saya dalam konteks menyiapkan Indonesia Emas 2045, sehingga sumber daya manusia betul-betul harus sehat secara fisik maupun secara batin untuk ke sana. Nah, ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan dalam hal ini melakukan launching terkait dengan desa siaga tuberkulosis ini. Kenapa launching ini perlu? Ini bentuk komitmen, bentuk showcase, dan nanti ada praktek baik yang bisa ditiru, kan kira-kira gitu. Kalau di desa ini case-nya kebetulan Gondang Manis ya. Kalau Gondang Manis nanti mampu melakukan semua langkah-langkah SOP dan inisiatif-inisiatif yang baik dalam penanganan TBC, tentu akan menjadi rujukan dari para petinggi-petinggi yang lain, kepala desa yang lain, sehingga kira-kira praktek baiknya akan semacam ini. Dan di titik inilah launching ini menjadi strategis ya menurut saya, sehingga bisa nanti direplikasi, diduplikasi ke beberapa desa-desa yang lain. Nah, tentu dengan sekian statistik maupun beban tadi yang kita sudah sama-sama bisa lihat, kita nggak bisa jalan sendirian. Teman-teman dari Pemkab, Dinas Kesehatan nggak bisa jalan sendirian. Sesuai dengan tagline yang saya pernah sampaikan di HUT Kudus, mau nggak mau kita harus guyung bareng. Makanya para perusahaan, karena ini kan pasti banyak yang masyarakat di pedesaan, terus kemudian para pekerja di perusahaan, kira-kira gitu. Belum lagi UMKM yang yang pada jualan, kira-kira kan gitu. Ini kan case-nya kan akan banyak, termasuk diantaranya di rutan misalnya kan gitu. Makanya dalam konteks ini Sengkuyung Bareng mau tidak mau menjadi kata kunci supaya nanti success story dari launching desa tuberkulosis ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya semua orang bisa melihat. Jadi saya atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten mengapresiasi secara positif. Oh iya, dan kata kuncinya satu lagi, ini pertama kali di Jawa Tengah di level desa. Di level desa ya saya katakan. Kalau level kecamatan sudah ada. Kecamatan pertama yang melakukan launching tuberkulosis siaga itu di Cilacap. Tapi kalau sampai level desa, baru pertama kali kita lakukan di Kabupaten Kudus untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, tentu kita berharap sekali lagi praktek baik ini nanti betul-betul bisa direplikasi, disampaikan. Dan tadi Bu Ani ini cerita beberapa kabupaten sebelah sudah mulai melakukan studi banding ke kita untuk bagaimana menangani tuberkulosis dengan baik. Jadi saya atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas ikhtiar dan upaya saya. Saya kira Pak, penyakit TB ini kan di Kudus kan menjadi perhatian NGO dari internasional Pak ya. Untuk mengatasi itu apakah akan melibatkan perusahaan-perusahaan di Kudus sendiri termasuk rokok ya Pak? Karena kayaknya itu banyak buruh rokok yang terkena Pak. Kalau urusan internasional NGO itu nanti itu pertarungan asimetris Mas. Dalam diskusi kami di Jakarta itu, tapi saya belum berani ngomong di sini ya. Siap. Tapi ini proses pertarungan asimetris yang kita butuh nanti pendalaman terkait.
Tapi bahwa kemudian tadi karena kita ngomong satu kabupaten di mana masyarakat itu banyak sekali aktivitasnya di sana, ada yang bekerja di buru rokok, ada yang kemudian bekerja di di garmen, ada yang kemudian jualan UMKM, ada yang kemudian yang lain. Saya kira dengan tidak pandang bulu ya, itu harus kita deteksi secara keseluruhan. Kalau konteks NGO sekali lagi saya belum bisa ngomong sekarang, tapi nanti pada saatnya kita diskusi bersama. Karena ini harus seimbang antara penanganan penyakit semacam ini dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ingat nggak kasus COVID? Ya. Saat kemudian kalau kita kaku saat itu bicara, semuanya lockdown, reso mangan mas. Siap. Nah kira-kira kan gitu. Nah makanya harus cari strategi yang betul-betul balance. Ini kita tangani, tapi kesejahteraan masyarakat juga harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ngoten nggih. Di Kudus sendiri ada berapa Ibu? Tenang, satu-satu. Dulu. Oh iya, jadi kegiatan launching Desa Siaga DBC ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka bagaimana kita bisa mencoba untuk melakukan upaya penanggulangan secara dini dengan kolaborasi bersama seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati tadi. Jadi beberapa regulasi yang didasari sudah di-breakdown oleh Pemkab Kudus, termasuk dalam penetapan SKT percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Kudus. Inilah arti bagaimana kita bisa bergerak bersama untuk mewujudkan eliminasi TBC. Di samping itu kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Desa Gondang Manis sebagai desa siaga tuberkulosis. Ini mendasari bahwa kebetulan Desa Gondang Manis ini kasusnya, temuan kasusnya paling banyak di Kabupaten Kudus, ada 36 kasus, tetapi tidak serta-merta hanya masalah kasus, juga komitmen dari pihak desa dan juga jajarannya untuk bagaimana bisa melakukan penanggulangan. Salah satunya adalah bagaimana nanti upaya-upaya untuk melakukan screening aktif, penemuan kasus secara aktif. Jadi tidak hanya orang yang datang ke vaskes berdiagnosis, tapi kelompok-kelompok risiko ini bagaimana kita bisa untuk mencoba menemukan, mendeteksi secara dini. Jadi kenapa dilaksanakan ini? Bila mana nanti Desa Siaga Tuberkulosis ini sudah berjalan dengan baik, nanti akan menjadi satu role model sehingga desa-desa yang lain bisa menerapkan hal yang sama. Kalau di Kudus ada berapa kasus Bu yang sudah ditemukan? Kalau sampai jadi ditemukan kasus 1986 ya, dari targetnya 2648 kasus. Kenapa pemerintah memasang target ini dalam rangka upaya jangan sampai terjadi fenomena gunung es ya. Artinya yang ketahuan baru sedikit, tetapi banyak yang tidak ketahuan, padahal TBC itu adalah penyakit menular.